Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wageng. Sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Saya langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini antara kondisi batin dengan pemikiran. Akibat dari batin yang terlalu lama untuk tertekan, batin tersebut memberikan suatu sinyal terhadap pemikiran, yang dimana pemikiran pun tidak mendapatkan yang namanya situasi kejernihan. Dari situasi kejernihan tersebut membutuhkan seseorang agar bisa memberikan berbagai bimbingan. Bimbingan dalam arti apa? Mengambil satu keputusan yang bersifat positif untuk diri sendiri.
Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu ini bisa saja menjelaskan bagaimana karakter yang dimiliki oleh pihak lain. Karakter yang dimiliki bisa saja saya kategorikan seseorang yang tidak bisa mengendalikan emosi, hobi menimbulkan permasalahan, dan hobi untuk menyudutkan seseorang. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan, untuk saat ini, saya mengategorikan diri kamu lebih mementingkan dari kondisi jiwa spiritual kamu. Kenapa saya mengatakan jiwa spiritual kamu lebih kamu pentingkan dan lebih kamu dalami untuk saat ini? Karena di masa lalu posisi material kamu terlalu banyak yang menyakiti diri kamu. Antara dunia material dengan dunia spiritual kamu ini tidak sinkron. Makanya dunia spiritual kamu yang lebih kamu fokuskan. Benar atau tidak tergantung dari pemikiran kamu dengan apa yang barusan saya katakan. Saya berbicara dari apa yang saya katakan tadi, itu masih dari energi kamu, belum dari acuan yang saya pegang ini, kartunya. Selama ini kan kamu hanya mementingkan bagaimana perasaan kamu agar perasaan kamu itu bisa memberikan diri kamu kebahagiaan. Ya, tapi lagi-lagi kenyataan berbeda jauh. Kamu memberikan apa yang kamu miliki, tetapi ketika diri kamu memberikan apa yang kamu miliki secara material dengan ketulusan ataupun kesetiaan dari apapun itu, feedback yang kamu dapatkan apa? Kekerasan, ketidakpercayaan, menyudutkan, menyalahkan, meremehkan, sehingga diri kamu mendapatkan pemikiran yang tidak jernih, sehingga diri kamu memakai logika untuk saat ini, bukan perasaan lagi. Kalau saya acuannya dari kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, mungkin untuk saat ini saya cukup bertanya saja. Hanya sekedar ingin bertanya ya Wak Geng, bukan menyudutkan, bukan menyalahkan. Selama ini apakah komitmen kamu menjamin untuk kamu tenang atau tidak? Acuannya dari kartu ini ya. Tadi kan saya sudah mengatakan dari pergerakan energi kamu, giliran kartu ini yang berbicara. Apakah komitmen kamu memberikan diri kamu jaminan untuk kamu bahagia? Nah, saya rasa pertanyaan saya tadi mungkin diri kamu sudah memahami kan? Kartu pertama yang saya pegang adalah kartu The Emperor. The Emperor, raja di atas raja, ratu di atas ratu, King of the King, Queen of the Queen. Ya, secara tidak langsung, kalaupun diri kamu melakukan perjalanan komitmen, saya yakin komitmen itu antara majikan dengan pembantu.
Majikan dengan pembantu. Majikan memberikan peraturan, kamu menuruti peraturan. Ketika majikan menginginkan diri kamu memberikan apa yang diminta, secara otomatis kamu pun memberikan. Ya, seperti itulah karakter manusia tersebut. Hanya taunya, tugas dia hanya menekan diri kamu. Tugas dia hanya memberikan perintah. Tugas dia hanya memberikan tekanan, bukan memberikan tugas agar diri kamu merasa nyaman terhadap manusia tersebut. Sekalipun manusia itu memberikan diri kamu kenyamanan, ia lagi-lagi karena apa yang kamu miliki sebagai acuan ketika manusia itu bertindak. Kalau tidak apa yang kamu miliki berbicara terhadap manusia tersebut, mungkin manusia itu tidak akan mau memberikan diri kamu kenyamanan. Itu dia. Bayangkan saja raja di atas raja. Apakah mungkin raja bisa diatur? Apakah mungkin ratu bisa diatur? Kan tidak. Raja yang bisa mengatur masyarakat. Kalaupun raja bisa diatur oleh masyarakat, karena masyarakat sudah merasa muak. Tetapi rasa muak tersebut tidak bisa diluapkan karena status. Ya seperti itu diri kamu. Kamu sudah mengetahui dan menyadari kondisi komitmen kamu sudah membuat diri kamu merasa muak. Karena status yang kamu inginkan tidak bisa ingin berpisah, ya lagi-lagi kamu menahan kondisi tekanan yang dia berikan. Ya semakin besar dong manusia itu akan melakukan diri kamu berbagai tindakan. Apakah itu komitmen yang selama ini kamu jalankan antara majikan dengan pembantu, pembantu dengan majikan? Masih mending kalau pembantu dan majikan menghormati pembantu dan menghargai pembantu. Ini masalahnya tidak. Saya hanya sekedar mengumpamakan, bukan menyudutkan diri kamu dan menempatkan posisi kamu sebagai pembantu. Mengumpamakan. Jangan tersinggung ya Wak geng ya. Nggak begitu juga konsep yang saya katakan. Ya. Nggak begitu juga konsepnya. Jangan pula karena saya mengatakan antara majikan dengan pembantu, nanti kamu kira, kakak ini menganggap saya sebagai pembantu. Ya kalaupun memang pemikiran kamu menganggap diri kamu sebagai pembantu, ya itu pun jelas. Kenapa? Dia sudah berenak-enak, menikmati lendir dan lubang dari pihak orang lain, pulang ke rumah kamu yang membersihkan kotoran dari lendir dan lubang. Cocok, kau rasa? Hah? Apalagi kalau kau sudah ada pernikahan. Pernikahan kau anggap sakral, tetapi manusia itu menganggap tidak sakral. Itu saja logika yang bermain. Enak dia di sana, mengeluarkan lendir, menikmati lubang, begitu pulang sampai di rumah, campakkan baju, campakkan pakaian, kamu yang mengutip, kamu yang membersihkan, besok paginya pergi dengan pakaian yang bersih, pulang dengan pakaian yang kotor. Cocok, kau rasa selama ini yang kau jalankan? Nah, the emperor. Kalau bukan diri kamu yang bertindak, ya tahankan sajalah. Saya berbicara seperti ini, saya hanya mencoba untuk flashback kembali di kondisi di masa lalu kamu. Bukan dalam arti untuk posisi diri kamu untuk saat ini. Saat ini yang saya lihat, kamu sudah mulai memakai logika kamu yang waras, logika yang sehat, logika yang netral. Bahwasannya diri kamu ini menempatkan diri kamu sudah paham bahwasannya kamu ini berkualitas. Itu dia Wak. Saya berbicara antara di masa lalu dengan saat ini ya, bukan ada sudut menyudutkan. Kalaupun diri kamu menganggap saya sudut menyudutkan, saya meminta maaf, tetapi itulah realita dan kenyataan yang kamu jalankan di dalam komitmen kamu.
Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, kartu ini berbicara dari karakter dia. Karakter yang seakan-akan menganggap dirinya paling pintar, paling memberikan kemampuan, paling memberikan kemewahan, tetapi dibalik dari itu, kamu yang memberikan. Ini dia, manusia yang serba temperamen, manusia yang tidak bisa mengendalikan emosi, manusia yang banyak tuntutan, manusia yang terlalu banyak peraturan, manusia yang terlalu ingin diprioritaskan tetapi tidak mau memprioritaskan, manusia yang ingin diperjuangkan tetapi tidak memahami arti dari perjuangan. The Emperor duduk seperti raja, semuanya tersedia. Apa enggak egois seperti itu? Duduk sebagai ratu sambil dikipas, di depan mata ada tersedia semua. Apa enggak egois seperti itu? Udahlah Wak Geng ya, lepaskan aja lah seperti itu manusia itu ya, daripada diri kamu bersedih, ya kan Wak Geng? Wak Geng, Wak Geng. Untuk kali ini yang ingin saya bahas bukan dari energi kamu, tetapi dari energi manusia tersebut. Kenapa? Ini kartu The Emperor. Karakter dia. Karakter dia bisa saja saya putar balikan ketika bersama dengan diri kamu di masa lalu dengan apa yang saya katakan tadi sinkron. Tetapi untuk saat ini ketika manusia itu tidak terkoneksi terhadap diri kamu, saya rasa manusia ini ada suatu kehidupan yang membuat manusia ini seperti kehidupan yang lagi stres. Karena yang saya lihat kartu ini berbicara dari kondisi pemikiran dia. Pemikiran yang benar-benar sedang tidak jernih dan membutuhkan diri kamu untuk menjernihkan pemikiran dia. Alasannya kenapa manusia ini bisa memantau diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Four of Swords. Terdiri dari 4 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari keempat pedang yang saya katakan tadi, rupanya manusia ini memantau diri kamu dari jarak jauh dan masih membutuhkan diri kamu. Alasannya simpel, kehidupan dia lagi kehidupan parah. Kehidupan dia lagi kehidupan yang melelahkan. Kehidupan dia seperti kehidupan yang sedang mengevaluasi. Mengevaluasi karena apa? Karena dari kesalahan dia. Ini manusia seperti apa ya? Seperti capek menjalankan kehidupan tanpa diri kamu. Perlu beristirahat. Kalaupun perlu beristirahat, ya mudah-mudahan lah untuk selamanya. Kok jadi kayak gitu pula omonganku ya. Itu dia, Wak Geng. Maaf ya kalau aku tadi keceplos. Itu dia. Kehidupan yang betul-betul punya ingin beristirahat. Istirahat karena apa? Ya dia menganggap kehidupan dia seperti sia-sia. Sia-sia ketika dia tidak ada lagi bersama dengan diri kau. Muncul kartu The Star. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Star lebih identik terhadap kondisi batin, yang dimana kondisi batin itu masih memiliki suatu harapan agar bisa terkoneksi terhadap diri kamu, karena dia menyadari diri kamu akan memberikan suatu kesempatan. Masih memiliki harapan secara pemikiran karena pemikiran dia melihat diri kamu dan menganggap diri kamu benar-benar masih berharga dan masih sempurna. Aneh kan? Cocok kau rasa dengan ucapanku tadi, Wak Geng? Aneh kan? Ketika kau terkoneksi terhadap diri kamu, dia tidak bertanggung jawab. Ketika koneksi itu tidak lagi berbicara dan tidak lagi berjalan, dia malah berpikiran kamu itu adalah sempurna. Cocok si manusia tepung terigu seperti ini.
Sekalipun manusia itu sudah memiliki satu ikatan terhadap orang lain, ikatan yang dia jalankan belum tentu bisa menghilangkan memori kenangan di dalam otaknya. Belum tentu, karena akan terjadi yang namanya perbandingan. Perbandingan dari segi apa? Karakter. Belum tentu karakter yang kamu berikan terhadap manusia tersebut diberikan oleh orang yang dia prioritaskan untuk saat ini. Secara otomatis itu sudah hukum alam, akan terjadi yang namanya perbandingan. Ketika manusia itu melakukan perbandingan, makanya manusia itu masih berharap. Nih dia, wage. Muncul kartu 2 pedang. Dua pedang yang bersilang kiri dan kanan, kanan dan kiri. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kedua pedang yang saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik sudah cukup jelas kenapa manusia itu masih mengharapkan diri kamu, karena kehidupan dia benar-benar sedang buntu. Buntu, melelahkan, tidak stabil. Muncul kartu Five of Pentacles. Terdiri dari 5 koin. Kenapa saya mengatakan kata koin? Koin itu adalah kata Pentacles. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari kelima koin yang saya katakan tadi, satu koin yang saya tarik ini secara tidak langsung sudah menggambarkan manusia itu benar-benar lagi menderita. Menderita dalam posisi apa? Materi. Menderita dalam posisi apa? Kesehatan. Menderita dalam arti apa? Kesepian. Menderita dalam arti apa? Kesulitan untuk mendapatkan perkembangan hidup. Menderita dalam arti apa? Ya, manusia itu sudah kehilangan orang yang begitu memiliki karakter seperti malaikat, yaitu diri kamu. Nih, Five of Pentacles. Umpama saya contohkan manusia itu ibarat memakai satu tongkat, tongkat yang dipakai untuk memapah, tetapi ketika memapah kondisi tubuh benar-benar ada yang lumpuh. Ini manusia itu lagi lumpuh di dalam kehidupan dia. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Kalaupun bergerak, karena memang ada yang diberi. Tuh dia wage. Bagaimana? Cocok kau rasa dengan ucapan barusan saya ini? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, tidak usah kau angkat. Dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kau agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Anggap saja perkataan saya ini sebagai bahan gibahan kamu, atau gibahan itu tidak berfaedah atau tidak berkualitas. Anggap saja perkataan saya ini radio yang tidak berfungsi. Oke, Pak Geng, kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Queen of Pentacles. Raja atau ratu yang memegang satu koin. Koin yang dipegang seperti menggambarkan diri kamu untuk saat ini. Di saat manusia itu sedang lumpuh di dalam kehidupan dia, ketika dia sudah mengambil satu keputusan untuk meninggalkan diri kamu, manusia itu memantau. Memantau dalam arti apa? Dia melihat diri kamu sudah makmur, sudah stabil, sudah bahagia, sudah merdeka. Secara penampilan kamu lebih menarik, secara kepintaran kamu lebih pintar, bisa mengendalikan kehidupan kamu. Karena diri kamu bisa mengendalikan kehidupan kamu, mulai manusia si tepung terigu ini melihat diri kamu dan meyakinkan diri kamu. Tepung tapioka, tepung terigu, mangkuk terigu. Inilah dia. Dia melihat diri kamu sudah makmur. Dia kan sudah makmur. Siapa tahu bisa kembali. Siapa tahu dengan rayuan seperti ini. Siapa tahu seperti ini. Kebanyakan siapa tahu ujung-ujungnya kamu pun menolak. Ini kartunya, Wak Geng. Kartunya ya yang berbicara.
Saya hanya menyampaikan dan menarik dari energi kamu, energi manusia tersebut. Tidak ada niat untuk menyudutkan dan tidak ada niat untuk menyalahkan. Karena bagi saya hal-hal seperti ini sudah terlalu capek untuk saya tangani. 13 tahun trader tarot saya sudah melelahkan. Mulai dari kasus-kasus yang mistis, kasus-kasus ini, kasus-kasus itu, semua sudah saya tangani. Tetapi untuk saat ini saya tidak mau lagi mengarah terhadap hal-hal mistis. Oke lawak gengnya, nanti terlalu lama pun capek juga pendengaranmu mendengar kata-kataku ini, kata-kata yang tak berfaedah ini. Kita akhiri aja lah ya. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.